Oke, tinggi tapi itu. Hai. Gimana kita ceritanya kita? Kita mulai ya Bu. Pak, Bapak ini Pak, Pak. Ada yang kedua di sini Pak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RT RT26 dan sesudah perangkatnya, Bapak Ketua Penganai, alim ulama berpandai yang besarnya kami sebut namanya, yang meskipun kami sebut namanya karena banyak yang sebut lama apa namanya. Pertama-tama, mari sama-sama kita selalu mengucapkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Pak Penasehat Rukun ataupun Pak Guru yang pernah di PKS. Semoga Allah senantiasa memberkahi acara kita ini. Salam salam sama-sama kita sampaikan kepada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kepada keluarga, kepada sahabat dan orang-orang yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, adapun kami di sini keluarga besar dari Partai Keadilan Sejahtera mengadakan dan mengundang Bapak Ibu di sini dalam rangka acara serahan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2020. Di sini kami mewakili dari Partai PKS dan juga sekalian reses ini Ustaz Supriyanto MSI selaku anggota DPRD provinsi kita. Alhamdulillah kemarin dapil kota kita dapat 1 kursi. Totalnya semua ada 5 kursi PKS di provinsi. Di kota kita ada 5 juga, kita ada. Ini salah satunya Ustaz Supriyanto dapil Kota Jambi. Yang sebelumnya dapil Rangin tadi. Sekarang dapil Jambi, alhamdulillah kita ada wakil kita yaitu Ustaz Supriyanto. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dalam pada sekaligus kita nanti reses Dewan Perwakilan Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya untuk keberkahan acara kita kami mohon untuk membacakan Al-Quran kepada Pak Selam. Pada Pak Selam untuk bacaan Al-Quran kami silakan.
واستغفرنا إن الله غفور رحيم إلى رحمتنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أهل البيت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambutan dari Ketua BPC ataupun mewakili, saya mohon Ustaz Munuri. Antum tuh. Kepada Ustaz Munuri, kami persilakan. Ketua Dewan Suro sudah. Kalau Pak Guru Dewan Taro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat pada kita semua, utamanya pada saat sekarang ini yang paling terpenting adalah nikmat kesehatan. Karena kalau kita sakit, apalagi COVID, sakitnya berbahaya di masyarakat pun kita bisa dikucilkan karena takut dengan virus itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua, khususnya warga Lorong Kemang ini, RT 25, 26, 05, 04, RT 3 juga, mudah-mudahan semuanya disehatkan. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita semua dari yang kecil sampai yang besar, laki-laki, perempuan, ya, semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu saja syaratnya, kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari salam dapat kita sampaikan pada suatu masalah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Pak RT, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini agendanya yaitu yang pertama reses anggota dewan. Reses itu kewajiban anggota dewan turun kepada konstituennya. Konstituen itu yang milihnya. Nah, kita kan milih kemarin, milih PKS, milih anggota dewan calegnya, sehingga terpilih alhamdulillah satu untuk dapil kota, untuk provinsi, dan 5 untuk DPRD kota. Insya Allah saya yakin setiap pemilu pilihan kita PKS tolak. Karena di Kemang ini banyak orang PKS, Pak Guru, Aman, kemudian dan Pak RT juga. Insya Allah kalau kita kompak satu suara, Insya Allah kuat. Tapi kalau terpecah-pecah, ya banyak pilihan, banyak kepentingan pribadi dari tim sukses, sehingga kepentingan yang lebih besar, kepentingan warganya terabaikan. Oleh karena itu, ke depan memang kita harus kompak. 5 RT ini bisa satu anggota dewan 1000 lebih, 1500 itu luar biasa kalau PKS-nya, siapapun calegnya. Jadi saya mengajak untuk kita, insya Allah partainya peduli ya, insya Allah. Kita lihat di pusat juga, di provinsi juga, orang korupsi kita ada. Ya, kalau ada yang ketahuan korupsi langsung dipecat.
mungkin bukan kader murni PKS. Selanjutnya juga kami mungkin ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih setia mempercayai sama PKS dalam setiap kegiatannya. Kemudian mohon maaf juga kalau ada kesilapan atau kesalahan kami atau kurang kepedulian kami, mohon diingatkan melalui Pak RT juga dan melalui tokoh-tokoh masyarakat di Ibu sekalian, karena kami juga manusia, tentunya ada hilaf dan ada salah, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau ada yang mengingatkan, itulah tugas kita, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan sabar ya. Kadang-kadang kita tidak sabar, pengen cepat, pengen ini harus sabar. Saya mewakili ya, saya bukan ketua DPC lagi, tapi masih pengurus. Alhamdulillah dari saya mulai berpolitik PKS itulah ibaratnya tuh awalun wal akhirun, yang pertama dan yang terakhir, tidak akan mendua. Ibu bapak bisa lihat saya, ini saya cuma satu dua, tidak akan berubah walaupun dikasih duit miliaran. Nah gitu Allah, saya tidak akan berubah karena saya tahu siapa orang-orangnya, apa tujuannya dan lain sebagainya. Jadi kalau saya tidak aktif, bukan saya tidak ada di PKS lagi, tapi saya ada amanah lain, amanah lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Hari Ibu ini bentuk salah satu kader PKS itu wajib birrul walidain, harus wajib, dosa kalau tidak melaksanakannya, yaitu berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sudah masih hidup wajib, pun sudah meninggal pun kita masih wajib dengan cara mendoakannya. Kalau masih hidup tetap berbuat baik ya, berbuat baik sama orang tua. Oleh karena itu di PKS ada bidang Bidwan namanya sekarang, bidang perempuan. Nah itu mengurusi ibu-ibu. Nah ibu-ibu mau aspirasi bisa melalui Pak Guru atau saya atau yang ada di sini nanti kita sampaikan. Ada gunanya reses pada hari ini. Demikian saja. Wah, saya memang biasa kalau ngajar itu panjang. Durasi saya ngajar 1,5 jam, jadi agak panjang. Jadi mohon maaf juga. Dan kita juga di suasana COVID ini memang dibatasi semuanya. Demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak RT dan Bu RT 26, yang sama-sama kita hormati Pak Supri sebagai anggota dewan dari PKS. Ya, beliau adalah anggota dewan dari Provinsi Jawa. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk sama-sama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PKS, dan tentunya juga adalah acara yang nantinya akan dilanjutkan dengan reses oleh Pak Supri. Agenda ini adalah agenda Hari Ibu yang insya Allah Hari Ibu akan dilaksanakan 22 Desember. Ini adalah bentuk rasa hormat, rasa memuliakan kami sebagai anak kepada para ibu. Adapun tema yang kita buat ya bahwa adalah tema Hari Ibu yang dibuat oleh BPKK PKS, bahwa emak yang menjadi ya, bahwa emak itu adalah tiang yang akan mengeratkan para generasi. Jadi dengan kuatnya emak, dengan kuatnya orang tua, kuatnya ibu, kita berharap generasi ini akan menjadi kuat. Hari ini kita bersama-sama berharap dengan adanya Hari Ibu, semoga para ibu bisa melakukan generasi, karena generasi adalah
pakai Pak Guru. Itu alhamdulillah kita kayak Pak Guru. Warnanya sekarang warna oranye, yang kemarin warna kuning ya. Sekalian sekaligus kita memperkenalkan lambang PKS. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Ucapan terima kasih banyak dan kemuliaan yang besar bagi para ibu yang sudah hadir di sini dari kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas waktunya. Kami ambil waktu sore harinya. Bila kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dari perwakilan DPU PKS, yaitu Pak Supriyanto MSI selaku anggota DPRD Provinsi Jambi. Ya. Selaku anggota DPRD Provinsi, Pak Supriyanto akan menyampaikan perkembangan masyarakat. Betul nantinya masyarakat bisa saya jawab ya. Kita jawab sama Bapak Ustadz Supriyanto. Bapak Ustadz Supriyanto, kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agak enggak nyaman Bu. Baik. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 26 Kelurahan RT 5 ya, RT 5 dan 26 ya. Kelurahan Cempaka Putih. Kemudian yang kami hormati juga dari keputusan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Jambi, Ibu Mila, dari DPC PKS Kecamatan Jelutong, dari diwakili oleh Ustadz Mundari, kemudian ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah luar biasa, meskipun acaranya terkesan mendadak tapi bisa berkumpul orang semuanya ini sebenarnya udah kebanyakan Bu, nanti mudah-mudahan tim Satgas Covid tidak datang. Biasanya juga nggak boleh dempet-dempetan Bu, kalau sekarang ini harus jarak 1 meter ya. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan nanti kita waktunya juga tidak lama-lama. Yang jelas pada kesempatan sore hari nanti ada beberapa hal yang kami sampaikan. Sebelumnya pertama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karena nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini menghadiri undangan kami dari DPD PKS Kota Jambi dan DPC Jelutong dan saya sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saat-saatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, pertama tentunya kesempatan pada sore hari ini sesuai dengan tema resep kita yaitu silaturahim dengan ibu-ibu sekalian yang ada di Kelurahan Cempaka Putih, khususnya di RT 26 ya, 26 ini. Karena sungguhnya Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Makanya pada kesempatan sore hari ini kita bersilaturahim, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kalau kata ulama, namanya panjang umur itu Bu, bisa jadi yang pertama jatah umur kita di dunia. Ketika misalnya kita hidup di dunia sudah ada jatahnya Bu ya. Nanti si fulana akan meninggal pada usia 60 tahun. Tapi karena dia suka bersilaturahim, ditambah oleh Allah SWT. Kontrak hidupnya ditambah dari 65 atau 70. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi yang kedua, kata ulama, meskipun nama kita sudah meninggal,
kita sudah tidak ada, tapi nama kita tetap dikenang sepanjang masa, panjang usia dikenang orang karena kita suka bersilaturahim gitu ya. Mudah-mudahan kedua hal itu kita dapatkan melalui silaturahim kita pada kesempatan sore hari ini. Amin Allahumma amin. Terus sekalian, pada kesempatan kali ini saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi selama seminggu ini diberikan kesempatan oleh kantor, oleh DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan reses. Reses itu kalau biasanya kami ada rapat-rapat di kantor DPRD, sekarang ini ada agenda reses namanya turun ke masyarakat. Apa tujuannya? Selain silaturahim untuk menjerat aspirasi apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena sebenarnya sekalian, Dewan itu menjadi perantara, jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Masyarakat butuh ini, masyarakat ingin seperti ini, lalu kemudian pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan itu. Karena selama ini pemerintah itu, Bu, sebetulnya membelanjakan uang ibu sekalian. Mungkin ibu bayar pajak, bayar retribusi parkir, bayar pajak motor, pajak bumi dan seterusnya. Itu semuanya dikumpulkan oleh negara, lalu kemudian diatur untuk belanja negara, diatur oleh Pak Gubernur dan juga DPRD. Itulah peran DPRD dan juga Gubernur untuk mengatur anggaran itu. Sehingga kemudian ada belanja misalnya untuk guru, untuk gaji pegawai, gaji guru misalnya, untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk bangun rumah sakit dan seterusnya. Itu semuanya sebenarnya adalah duit ibu-ibu sekalian yang ibu bayarkan setiap tahun kalau pajak motor ya. Jadi seperti itu. Oleh karena saya kira penting bagi kita untuk kita memahami masalah ini. Karena sebenarnya kita juga menyumbang kepada negara, sehingga punya kewajiban juga kita untuk ingin tahu juga apa yang sudah kita sumbangkan untuk negara itu, yang kemudian dibelanjakan untuk pembangunan di masyarakat kita. Dan itulah pentingnya anggota Dewan melakukan reses, menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program pembangunan, sehingga kemudian masyarakat yang dia sudah menyumbang kepada negara itu tahu yang dibelanjakan. Misalnya kita di provinsi sekalian, setiap tahunnya kita punya duit 5,2 triliun. Besar nggak Bu? 5,2 triliun. Terbanyak nggak punya duit segitu? Ingin ya, 1 miliar saja sudah banyak gitu. Apalagi 5,2 triliun. Kalau dibelikan kerupuk, mungkin penuh 1 RT ini ya. Kerupuk banyakan ya. Ya. Jadi dari 5,2 triliun kan dibagi-bagi untuk gaji pegawainya, untuk tadi saya sampaikan bangun sekolah, bangun jalan, bangun seterusnya, itu semuanya uang dari ibu sekalian. Oleh karenanya, kalau pembangunan itu pengen sampai kepada kita, kepada masyarakat, maka sampaikanlah aspirasinya kepada anggota Dewan gitu ya. Pak, saya pengen di daerah saya dibangun ini dan seterusnya gitu. Itu disampaikan saja kepada anggota Dewan. Itulah pentingnya kita punya wakil rakyat, punya anggota Dewan yang kita kenal. Sehingga sebetulnya mungkin pada kesempatan sore hari ini saya tidak kampanye Bu, karena kampanye sudah selesai di tahun kemarin 2019 gitu ya. Tapi kewajiban saya sebagai anggota DPRD yang mungkin Pak Guru dan tetangga sini dulu banyak yang milih PKS, alhamdulillah sekarang terpilih menjadi anggota DPRD. Tentunya ini menjadi kewajiban saya untuk hadir kembali di sini. Karena sekarang mungkin dulu banyak Bu, ketika ingin nyalon, mungkin datang dari ibu sekalian, bahkan door to door gitu ya. Datang semuanya disalami. Tapi mungkin yang ibu pilih dulu, pernah nggak datang lagi kepada ibu? Ya kan? Nggak pernah datang lagi. Dulu mungkin murah senyum gitu ya, mungkin bagi-bagi duit. Ada yang dapat duit Bu? Bagi duit dan seterusnya. Tapi setelah dia ngasih duit, ibu pilih mungkin tidak datang lagi dia kan, karena sudah merasa suara ibu sudah dibeli sama dia. Tapi insya Allah di PKS tidak seperti itu. Kita insya Allah ada atau tidak ada pemilu akan terus datang kepada masyarakat, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai anggota DPRD. Karena sebenarnya tugas anggota DPRD itu akan berlaku ketika dia dilantik menjadi anggota DPRD. Kalau baru caleg memang dia baru nyari suara, tapi ketika dia sudah terpilih, sudah menjadi anggota Dewan, maka kewajiban dia untuk kembali turun kepada masyarakat. Fungsinya apa? Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Karena tadi saya sampaikan di awal, masyarakatlah yang nyumbang negara, yang dikumpulkan oleh pemerintah, lalu kemudian dibelanjakan itu, maka tentunya masyarakat juga punya keinginan, pengen daerahnya maju, pengen anak-anaknya berprestasi dan seterusnya. Itulah pentingnya proses untuk bisa menyerap aspirasi bagi masyarakat. Itu kira-kira tentang peran anggota Dewan Bu. Makanya ke depan kalau pemilu lagi, mungkin Bapak sekalian juga harus pintar-pintar memilih siapa yang ingin kita pilih. Tentunya bukan orang yang banyak mengobrol janji ini itu dan seterusnya. Tapi perhatikanlah, mungkin dari Ibu
pandang wajahnya sudah tahu ini orangnya jujur, oh ini orangnya pembohong dan seterusnya. Tapi kalau wajah saya selalu jujur Bu ya. Bukan kampanye. Terus sekalian, jadi sebetulnya sedikit tentang gambaran di program-program pemerintah ini. Sebetulnya Bu, tugas pemerintah itu sebetulnya tiga saja Bu. Bagaimana kemudian masyarakatnya itu perutnya kenyang, badannya sehat, dan otaknya pintar. Jadi itu tiga itu saja sebetulnya. Bagaimana membuat masyarakat itu perutnya selalu kenyang, artinya masyarakat kita sejahtera. Dari sisi ekonomi dia mampu, dia punya kemampuan untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarganya, lalu kemudian dia bisa makan dan seterusnya. Itulah pentingnya fungsi pemerintah. Oleh karenanya pembangunan tentunya bersifat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Kalau sekarang mungkin program yang praktis misalnya sebetulnya Bu, di provinsi itu ada program, kalau misalnya Ibu sekalian punya kelompok usaha bersama, misalnya ada 10 orang, ada usaha kue bareng-bareng misalnya, membentuk kelompok usaha, insya Allah ada bantuan dari provinsi, misalnya pengen buat kue, ada dibantu oven namanya untuk buat kue itu, ada kompornya dan seterusnya. Cuma selama ini kan masyarakat nggak tahu ya, padahal itu kan bantuan gratis dari masyarakat, dari pemerintah. Cuman mungkin karena nggak pernah mendapatkan informasi itu, sehingga tidak bisa mengakses anggaran itu. Itu pentingnya untuk kemudian menjadikan masyarakat itu perutnya kenyang. Kemudian yang kedua, badannya sehat Bu. Untuk badan sehat ini, pemerintah juga sebetulnya sekarang ini Bu tidak usah takut berobat, meskipun mungkin kita tidak punya biaya, karena sekarang sudah banyak pengobatan gratis BPJS ya. BPJS yang mandiri mungkin ada, tapi kita di pemerintah provinsi sebetulnya juga sudah menganggarkan BPJS untuk mensupport, mendukung masyarakat yang dia tidak punya kemampuan untuk berobat sampai ke rumah sakit Matahir. Kalau di Jambi ini bisa gratis gitu ya. Bahkan Ibu sekalian cukup membawa SKTM saja, surat keterangan tanda miskin, yang dikeluarkan oleh kelurahan itu bisa untuk berobat ke rumah sakit Matahir. Sekarang tidak mampu ya. Ibu sudah pintar. SKTM ya, sekarang tidak mampu. Ya, seperti itu saja bisa gitu. Ya. Oh, ini ada. Baik itu ya. Jadi badannya harus sehat. Sekarang berobat ke rumah sakit Raden Matahir, rumah sakit umum yang di Telana itu. Kemudian juga rumah sakit jiwa. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang sakit jiwa Bu ya. Jangan, mudah-mudahan itu juga gratis gitu ya. Lalu kemudian sekarang ini mungkin dua itu ya di rumah sakit, kalau yang di tingkat provinsi rumah sakit Matahir dan juga rumah sakit jiwa. Kemudian juga peran pemerintah adalah bagaimana menjadikan kita itu otaknya pintar. Dia harus pintar juga. Makanya biasanya digelontorkan program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, yang dia punya prestasi, dia punya kemampuan berpikir, dia punya kemampuan belajar, tapi dia tidak punya biaya untuk sekolah. Mungkin ada beasiswa untuk sekolah sampai S1, S2, bahkan S3. Cuman memang karena tahun ini, karena kondisi COVID ini, anggaran banyak dipangkas, banyak dikurangi, sehingga kemudian tahun ini mungkin belum bisa berjalan. Jadi itu sebenarnya fungsi ketiga peran itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Terus sekalian, kemudian juga yang kami sampaikan dalam kondisi sekarang ini, kami di DPRD juga sudah membentuk Satgas COVID. Ini penting bagi kita sekalian, karena memang tadi sampaikan Pak Mundari tadi juga, penyakit ini mungkin sebetulnya tidak dibilang tidak berbahaya, juga berbahaya gitu ya, karena juga sudah banyak yang meninggal. Oleh karenanya mungkin agenda kita tidak terlalu lama dan biasanya harus jaga jarak ya. Mudah-mudahan nanti melalui agenda kita ini kita terhindar dari penyakit COVID-19 itu. Itu tentunya juga peran pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Untuk tahun ini Bu sekalian, sebetulnya sudah dianggarkan anggaran 212 miliar. Jadi cukup besar untuk penanganan COVID-19 ini. Sebagai contoh misalnya mungkin banyak penanganan pasien-pasien COVID yang sekarang ini Bu, makanya kita mudah-mudahan terhindar. Di rumah sakit Raden Matahir itu sekarang sudah full, sudah penuh, karena banyaknya pasien yang terpapar COVID-19. Sekarang ini sedang diusahakan juga untuk di Babelkes di Muara Jambi Bu, di Pijoan. Itu juga untuk menampung pasien-pasien isolasi karena COVID-19. Dan itu juga sudah penuh. Sekarang pemerintah sudah menyediakan di Balit Bangda yang di depan Gor Kota Baru itu Bu. Itu juga untuk penanganan pasien COVID-19. Oleh karenanya, karena sudah penuh semuanya, harapan kita semuanya bisa menjaga kesehatan,
yang tentunya juga mungkin 3M itu kita perhatikan, pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Itu sebagai upaya kita manusiawi untuk bisa terhindar dari penyakit ini. Tentunya juga yang paling penting adalah kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Dan tentunya pandemi COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kemudian kita bisa beraktivitas kembali secara normal gitu. Oleh karenanya sekali lagi penting bagi kita untuk menjaga diri kita agar kemudian kita terhindar dari penyakit ini. Jadi dari anggaran tadi Bu, tadi selain penanganan pasien sebetulnya nggak tahu sampai nggak di sini ya, ada program jaring pengaman sosial. Ini kan karena kondisi COVID-19 ini kan banyak warung-warung yang tutup karena tidak ada yang beli, usaha-usaha kecil gulung tikar gitu ya, bangkrut maksudnya. Kemudian juga hotel-hotel juga sepi dan seterusnya, sehingga kemudian aktivitas ekonomi, bahkan kalau secara nasional, kalau bahasa ekonominya ini sekarang kita masuk dalam kondisi krisis ekonomi sebetulnya ya. Artinya masyarakat ekonomi kita cukup bahaya dengan adanya pandemi 19 ini. Oleh karenanya kita di provinsi juga sudah menganggarkan sebetulnya jaring pengaman sosial, ada bantuan subsidi untuk seprovinsi ada 30.000 orang, 600.000 ini bentuknya 350 dalam bentuk uang tunai, kemudian 250 dalam bentuk sembako. Ada nggak Bu yang dapat dari provinsi sini? Nggak ada yang dapat ya? Pak RT ada yang dapat? Nggak ada sama sekali. Oh, nggak sampai berarti. Gimana? Oh, udah sampai ya? Padahal kita sudah banyak anggaran kan Bu, cuman memang yang bagikan kan melalui kota ya. Jadi dari provinsi kita bagi ke masyarakat kabupaten kota, lalu kemudian kota yang membagikan kepada masyarakat. Mungkin nanti kita sampaikan di RT 20 berapa? 26 ya? 26. Gak ada yang dapat sama sekali? Aduh, gimana nih? Makanya Ibu harus banyak kenal anggota dewannya, itu bisa sampaikan ke anggota dewan. Ya itu. Jadi kita sudah banyak soalnya program-program untuk seperti itu, termasuk juga untuk dampak ekonomi tadi saya sampaikan bantuan untuk UKM, kemudian juga bantuan keterampilan dan seterusnya itu semuanya sudah dianggarkan di provinsi. Itu pentingnya bagi kita, tentunya memang mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar dari COVID-19 ini. Bapak sekalian, kemudian juga kita di DPRD, karena ini berkaitan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember dan mungkin sini juga sengaja kita undang banyak ibu-ibu. Kalau bapaknya datang itu alhamdulillah. Tapi harapan kita memang dalam rangka Hari Ibu ini kita ingin berikan penghormatan yang lebih kepada para ibu, karena sebetulnya ibu itu adalah tiang negara. Jadi kalau ibunya roboh, negara juga ambruk Bu. Makanya penting bagi kita untuk mengokohkan keluarga kita, khususnya ibu rumah tangga yang dia membentengi keluarganya dari ancaman yang cukup banyak Bu. Kalau sekarang ini misalnya ibu sekalian, tantangan-tantangan zaman semakin besar. Di kota Jambi ini Bu sekalian, narkoba itu peringkat 5 secara nasional. Peredaran narkoba di kota Jambi ini, jadi cukup besar. Makanya hati-hati ya, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita tidak terpapar narkoba itu, terhindar dari narkoba itu. Makanya harus kita kontrol anak-anak kita Bu. Apalagi pergaulan bebas dan seterusnya, itu harus terus kita jaga. Kemarin Bu, ada teman saya di dekat Arbori itu anaknya kecanduan narkoba Bu. Padahal bapaknya dia cuman jualan gorengan di depan rumah tiap hari. Pada satu hari dia pengen jualan, nyiapkan tempat jualan itu, dia cari-cari gas, tabung gasnya Bu untuk jualan. Ternyata tabung gasnya hilang Bu. Kemana? Ternyata dijual anaknya untuk beli pil kecil itu. Jadi alhamdulillah gitu. Kalau sudah kecanduan itu semua cara dihalalkan. Kalau sekarang mungkin kan di kompleks saya di Telane Bu sering terjadi pencurian motor, sepeda itu. Saya kira anak-anak itu yang mereka ingin mendapatkan barang yang dilarang itu. Makanya kita harus menjaga keluarga kita dari gangguan narkoba ini. Kemudian juga sekalian, sekarang ini ketahanan keluarga juga penting. Tingkat perceraian di kota Jambi ini Bu cukup tinggi juga. Bahkan data di pengadilan agama setiap hari ada 3 orang janda baru Bu. Karena cerai dengan suaminya. Mengapa cerai? Karena
tekanan ekonomi salah satunya. Karena kita sulit untuk mencari pekerjaan, istrinya banyak menuntut, akhirnya kemudian suaminya nggak bisa apa-apa, akhirnya minta cerai. Kami hormati Bapak Supriyanto selaku anggota Dewan untuk wilayah Belitung serta rombongan, ibu-ibu dan saudara-saudara masyarakat di lingkungan RT 260405. Alhamdulillah, ucapkan selamat datang ya Pak di lingkungan kami. Ya beginilah keadaannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ke tempat kami ini mendapatkan satu keberkahan ataupun juga membawakan satu perubahan-perubahan di kampung kami untuk menuju yang lebih baik. Karena nama saya Mislan, saya juga aktivis dari Partai PKS, ya, seperti kata Ustaz Mendori. Dari awal PKS berdiri, alhamdulillah insya Allah bukan partainya yang saya pilih, tapi mereka yang berdiri di partai itu. Karena orang yang berdiri di partai itu menurut pandangan mata saya, kacamata batin saya, mereka adalah orang-orang yang insya Allah akan bisa membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Itulah harapan saya. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Ibu pada ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu. Mari kita terapkan Hari Ibu ini. Mari kita bahagiakan orang tua kita selagi mereka masih ada. Termasuk diri saya. Mari kita giatkan gitu. Dan juga terima kasih ibu-ibu atas perjuangan dari mereka. Kalau kami suami mungkin tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan daripada ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu yang baik akan menelurkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang islami yang baik. Bapak Supriyanto yang kami hormati, ini merupakan suatu bukti nyata dari Pak Supriyanto selaku anggota Dewan yang ditunjuk oleh masyarakat, yang akhirnya kembali juga ke masyarakat. Nah, karena kalau lihat di lingkungan kami di sini Pak, lingkungan kami ini bedeng dan jalannya terlampau sempit. Nah, jadi kalau ada suatu terjadi kebakaran, kemungkinan besar akan satu kampung habis. Kalau kita lihat Pak, kita tinjau, karena mobil pemadam kebakaran tadi nggak bisa masuk, tidak mencapai lokasi yang apabila terjadi kebakaran, tidak mencapai situ Pak. Nah itu. Jadi kami mengharapkan sekali bantuannya yang pertama yaitu hidran, titik hidran di tempat-tempat tertentu untuk menanggulangi terjadinya kebakaran sehingga tidak menjadi kerugian yang sangat fatal di kampung ini, baik itu material ataupun jiwa. Itu yang kami harapkan. Yang kedua yaitu ya tadi yang betul yang Bapak katakan tadi, program-program sosial yang untuk masyarakat kami mohon agar dapat bukan sekedar hanya omongan ataupun sekedar hanya wejangan, tapi bukti nyata memang tersalur menyeluruh, dan itu mungkin Bapak lebih paham untuk mengatasinya gimana caranya kok sampai di tempat kami nggak tersentuh, ini suatu teguran. Nah itulah. Terus yang ketiga masalah COVID-19 nih, ya alhamdulillah kami di sini semuanya sehat walafiat, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu ibaratnya dalam COVID-19 ini menyiasati ekonomi keluarga. Kami membentuklah suatu kelompok tani yang alhamdulillah baru berjalan dan diketuai oleh Kemas Nazarudin. Nah, itu salah satu bukti nyata sudah ada kita laksanakan. Cuma di sini perlu sentuhan bantuan daripada dinas-dinas terkait yang lebih tajam. Memang selama ini ada, tapi agak ya kalau mungkin dengan kehadiran Bapak sini itu saya bilang tadi mudah-mudahan ada keberkahan lah, suatu perubahan yang signifikan di kelompok tani. Tapi bukan di kelompok tani aja, mungkin dari bidang-bidang juga di sini mungkin ada bidang peternakan, mungkin bidang juga bidang apa tata boga, mungkin bisa diterapkan juga. Terus juga untuk maaf pada sobat saya Mendori dari PKS. Nah itu kalau bisa lagi kami di kampung ini mengharapkan sekali bantuannya untuk program-program anak muda dipertajam seperti zaman dulu lagi untuk meningkatkan jangan sampai terjadi masalah-masalah narkoba ataupun apa. Mungkin ada program-programan yang lebih tajam lagi sehingga program kita dari PKS lebih kuat dan lebih tersentuh lagi ke masyarakat. Kalau
Kalau dari yang lain saya kira nggak ada, itu aja Pak. Memang Pak. Tapi saya kira sini mungkin Ibu sekalian sudah jelas yang tadi disampaikan, tapi tidak mengapa ada beberapa yang mungkin kita pertegas. Yang pertama terkait dengan kebakaran tadi. Ya, ini menjadi masukan bagi kami Pak, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Tetapi memang itu sebetulnya kewenangan di kota, maksudnya Pak. Karena kali kita di provinsi tidak ada dinas pemadam kebakaran. Biasanya kalau penanganan kebakaran itu di kabupaten kota yang punya Pak. Sehingga kami di provinsi belum bisa. Tapi nanti kalau misalnya ada, kita biasanya DPRD itu ada namanya pokok-pokok pikiran, Dewan. Itu biasanya bisa melalui bantuan sosial dan seterusnya bisa kita anggarkan. Mudah-mudahan nanti coba saya tanyakan bisa nggak untuk hidran Pak ya, hidran seperti itu bisa atau tidak, karena memang saya lihat sini penduduknya cukup padat ya. Tadi seperti Bapak sampaikan kalau satu kebakaran mungkin habis kampung ini, tapi kita tidak berdoanya seperti itu Pak ya. Kita berdoa semuanya aman, semuanya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kelompok taninya bidang apa? Perikanan? Bukan, tanaman. Tanaman. Oh ini ya, tanaman keladi ini. Jadi, Perkebunan. oh perkebunan. Kaget. Oh, ada kebun. Di kota ada kebun juga ya? Ya, kaget tadi diajak Pak Supri langsung. Sekarang ibu-ibu udah selesaikan. Oh iya. Kita ngayu Ya nanti dengan Pak Raden ya, Pak Raden, Pak Guru ya. Tapi kalau misalnya ada perikanan, biasanya di provinsi ada juga bantuan bibit lele, bibit nila dan seterusnya itu, insya Allah nanti bisa kita usahakan. Cuman kalau nggak tahu bentuknya sini apa. Kalau cuman belikan bibit jagung sekilo, saya sanggup tak belikan. Yang penting ada niat. Iya. Kalau perikanan, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau misalnya ada tim saya atau keluarga saya yang butuh bibit, bisa nggak? Bisa, dia siap untuk mengantarkan bibit itu. Kami punya sungai Pak Supri. Kalau tempat di sungai hilang. Punya sungai, jadi bibit ikan itu kami tabur ke sungai. Iya. Itu nanti yang panen di Palmera sana kan? Ya, itu insya Allah nanti kita bicarakan setelah ini ya, bidang pertanian itu. Karena dulu saya lama di Komisi 2, memang dulu saya dapilnya di Merangin Sarawangun untuk yang sebelumnya ya. Sehingga memang saya banyak masuk di Komisi 2 yang bidangi masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan seterusnya. Dan saya sedikit banyak paham masalah-masalah itu. Cuman di kota ini saya lihat hanya sebagian kecil ya masyarakat yang bertani, yang menjadi petani ikan dan peternak dan seterusnya, sehingga memang tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk di kota Jambi. Tapi yang saya lihat di pinggiran kota ya, di Palmera, di Jambi Selatan itu biasanya banyak petani yang menanam sayur dan seterusnya gitu. Tapi misalnya nanti kalau misalnya seperti apa bentuknya, nanti kita sampaikan ke Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan yang terkait. Kemudian yang ketiga terkait dengan data-data bantuan-bantuan pemerintah. Tadi harapannya gitu, karena memang selama ini sekalian pendataan itu dari tingkat bawah ya, dari Pak RT, kemudian dari ada pendamping PKH, kemudian juga pendamping sosial dan seterusnya, itu mereka yang mendata di lapangan. Nanti data itulah terkumpul, dipusatkan, mungkin berjenjang di kelurahan, tadi ya, kecamatan dan seterusnya sampai di tingkat pusat. Sehingga kalau sekarang ini dalam kondisi COVID ini sebetulnya ada bantuan yang bersifat dari pusat, ada 600.000 juga yang biasanya mungkin diambil di kantor pos ya. Tadi nggak tahu kok sampai sini nggak ada satupun yang dapat ya. Mungkin ibu ada yang dapat cuma diam-diam kan. Biasanya kalau orang Jambi kan kalau dapat diam-diam. Kalau nggak dapat. Kalau coba kabutnya ada tuh. Ada coba kabutnya. Datanya ada di kecamatan. Oh ada ya. Ada coba kabutnya. Yang berapa Pak Supri? Ya. Yang 300.000. Ya. 300.000 Pak Guru. Guru terus terang Pak Guru ya Pak. Ah. Jujur biar dapat lagi dikasih Pak Supri. Wah, ya itu ya. Tapi biasanya pendataannya dari bawah Bu. Mungkin harus dekat dengan Pak RT. Tapi biasanya sih menilainya juga dia objektif. Memang masyarakat yang tidak mampu, yang memang berkurangan. Jadi sekarang ini Bu, ada kategori masyarakat yang namanya rentan miskin, kemudian miskin dan sangat miskin. Itu ada kriterianya. Kalau sangat miskin dia prioritas untuk mendapatkan bantuan. Kalau dia masuk dalam kategori miskin, ada juga prioritas yang kedua. Kalau dia rentan miskin itu dia sebetulnya mampu Bu, tapi karena kondisi sekarang ini gitu ya, karena sekarang kondisi ekonomi sedang terpuruk, mungkin dia yang dulunya rentan miskin menjadi miskin misalnya, itu mendapat prioritas juga. Artinya memang pemerintah selalu membuat hitung-hitungan agar kalkulasi ini mana yang prioritas, mana yang
belum prioritas itu semuanya dilihat dari situ. Karena emang kalau dibagikan semua Bu, mungkin nggak cukup buat pemerintahnya. Kalau misalkan harus ada juga program-program, harus gaji guru, bangun sekolah dan seterusnya yang cukup banyak juga anggaran yang terserap di situ. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, mudah-mudahan bisa memuaskan jawaban yang kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Afun, ya Ghafur, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah sekalian dosa kami ya Allah. Ampunilah sekalian dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami kecil. Bila ada di antara kami orang tuanya masih ada bersama kami ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu. Sehatkan badannya untuk beribadah kepadamu. Cukupkan segala hajat keperluannya untuk beribadah kepadamu. Bila ada di antara kami orang tuanya telah tiada ya Allah, maafkan kesalahannya, ampuni segala dosanya. Lapangkan kuburnya, jauhkan ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Berikanlah ia sebagian dari nikmat taman-taman syurga, raudhatun min riyadil jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Afun, ya Ghafur. Ampunilah sekalian dosa ahli keluarga kami, dosa istri-istri kami, dosa suami-suami kami, dosa anak keturunan kami Allah. Ampunilah sekalian dosa guru-guru yang telah mendidik kami. Ampunilah sekalian dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ampunilah sekalian dosa orang-orang yang pernah kami zalimi. Sungguh kami telah zalim kepada diri kami ya Allah. Bila tak kau ampuni kami, bila tak kau sayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang saleh dan salihah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami ya Allah. Senang mata kami memandangnya, tidak gelisah hati kami menantinya ya Allah. Anugerahkan anak-anak kami kecerdasan akal dan pikirnya ya Allah. Buat iman Islamnya, mulia akhlaknya. Jadikan anak-anak kami hafiz-hafizah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli ibadah ya Allah. Jadikan anak Kami selaku mewakili dari tuan rumah panitia dari Pak Guru ucapan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang pas. Foto dulu, foto rame-rame. Oh, foto rame-rame Bu, jangan pulang dulu ya. Nanti YouTube itu Kemang Seketang Dayo sudah ada pertanian. Yang kami harap Mbak Supri itu nak buat perumahan apa namanya itu? Pondok. Nah, harapan kami pondok itu Pak untuk ngumpul-ngumpul saung namanya. Nah, macam mana pun caranya Pak Supri tidak perlu banyak itu biayanya itu. Pokoknya seng kodi kayu sudah. Nah, itu baik. Jadi ada tempat berteduh. Kalau Pak Supri nak turun besok panen jagung, kami duduk itu. Kalau soal bibit yang nanggung dinas pertanian kota. Nah, ini kelompok tani semua ini. Jadi kelompok tani ini ada 16 orang Pak Supri. Kayaknya lah udah kita ditangkul ini. Baru ketimpa banjir kemarin Pak. Iya betul. Iya, air ini. Hujan air matahari. Kalau hujan enggak apa-apa. Jadi kelompok tani Seketang Dayo itu yang lagi booming di YouTube, buka YouTube. Iya. Aduh. Itu sampai ke ujung sana tuh. Ini mana di sini ini ada anggota semua. Harapan kami pertama bantuan dari untuk buat seng, bukan seng selengkapnya. Kalau seng tak pas nak taruh di mana, selengkapnya sejadinya lah ibaratnya. Tinggal Pak Supri hitung-hitung lagi berapa biayanya nak mentah nak masak serah lah kami terima. Kalau soal bibit, ya iya pondok saung ibaratnya untuk itu. Akan buka pondok-pondok ya. Ya pondok-pondok. Jangan tutup. Dah lah kalau itu bahaya, dah tutup dah. Dia Pak Guru. Dah. Jangan Pak Supri umpamanya ngajak anggota dewan
Di Palmera tuh Bi, ini tengok perkebunan. Di sini belum pernah ada di tengah kota seluas ini. Nah, kalau ada traktor kirim ke sini. Ini situ mana tuh? Itu Pak Bandung. Dekat. Pak Ibrahim. Rumah sakit Pak Ibrahim. Nah, itu. Tembus ini. Ke sana tuh sama PM. Ujung sana Makalam. Itu lah ini ya. Iya. Iya. Nah, jadi seluas ini jangan tahunya Palmera apa tahun ini perkebunan. Di tengah kota ada juga nih. Baru anggota dewan nengok baru Pak Supri. Ini Nah, kayu atau besi? hah? Kayu atau Ini ya. Jadi pertama kami minta dengan Pak Supri sebagai anggota dewan, mungkin yang akan datang 2024 nih anggota dewan ini berpihak dengan Pak Supri. Iya, betul, betul. Betul. Itu Masih lama lagi. walaupun masih lama dari sekarang sudah boleh disiapkan. Wali kota. Wali kota ya. Iya, itu lah gampang lah itu. Nah, itu deh perlu. Iya. Nah, yang penting harapan sudah ada.